Keluhan bukan pelampiasan, ia adalah sinyal yang kamu kirim terus-menerus ke realitasmu. Setiap kali kamu berkata hidup ini tidak adil, setiap kali kamu menghela napas panjang sambil berkata sudah capek, setiap kali kamu membuka percakapan dengan kata-kata tidak tahu lagi harus bagaimana, kamu tidak sedang melepaskan beban, kamu sedang memesan lebih banyak dari hal yang sama. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan kalimat itu tanpa melawannya. Karena mungkin selama ini kamu mengira mengeluh adalah cara untuk lega, cara untuk didengar, cara untuk bertahan ketika semuanya terasa berat. Dan itu wajar. Kamu manusia, kamu lelah, kamu sudah berusaha dengan cara yang kamu tahu. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepadamu, bahwa semesta tidak membaca niatmu. Ia membaca frekuensimu. Dan keluhan, sekecil apapun, sewajar apapun, adalah frekuensi yang paling mahal harganya. Karena ia tidak hanya membuatmu merasa buruk sesaat, ia membangun realitas yang terus membenarkan dirinya sendiri. Di perjalanan ini, kamu akan memahami mengapa keluhan bekerja seperti magnet terbalik. Kamu akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu setiap kali mulutmu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Dan yang paling penting, kamu akan menemukan bahwa berhenti mengeluh bukan tentang berpura-pura bahagia, bukan tentang menyangkal bahwa hidupmu berat. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kuat dari sekadar berpikir positif. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan menyadari bahwa semesta sudah lama menunggu kamu untuk berhenti berbicara, agar ia bisa mulai bergerak. Coba ingat kembali. Ketika kamu kecil dan sesuatu terasa tidak adil, apa yang orang dewasa di sekitarmu lakukan? Mereka mengeluh. Tetangga datang ke rumah membawa cerita tentang betapa sulitnya hidup. Ibu bercerita pada ayah tentang betapa beratnya mengurus segalanya sendiri. Ayah pulang kerja dengan wajah lelah lalu berkata, "Tidak ada habisnya mencari uang di zaman seperti ini. Di warung, di arisan, di telepon malam hari. Keluhan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kamu menyerap semua itu, bukan karena kamu lemah, tapi karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Otak yang masih tumbuh merekam pola, dan pola yang paling sering diulang menjadi program. Program itu berbunyi seperti ini. Ketika hidup terasa berat, kamu berbicara tentang betapa beratnya hidup. Berhentilah sejenak, tarik napas. Rasakan apakah pola itu ada dalam dirimu. Karena banyak orang dewasa hari ini yang bekerja keras, yang berdoa setiap malam, yang sungguh-sungguh ingin hidupnya berubah, masih menjalankan program lama itu tanpa sadar. Mereka tidak tahu bahwa setiap keluhan yang terucap, bahkan yang diucapkan dalam hati, adalah instruksi yang dikirimkan ke sistem energi di dalam dan di sekitar diri mereka. Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal sadar atau tidak sadar. Dan mulai saat ini kamu memilih untuk sadar. Ada sesuatu yang perlu kamu pahami tentang bagaimana energi bekerja. Semesta, apapun yang kamu percaya tentangnya, apakah itu Tuhan, alam, hukum resonansi, tidak merespons kata-katamu secara harfiah. Ia merespons getaran di balik kata-kata itu. Dan getaran keluhan selalu sama, tidak peduli apa isi keluhannya. Tidak adil, tidak cukup, tidak berubah. Itu bukan sekadar kata, itu frekuensi. Dan frekuensi itu menarik hal yang sefrekuensi dengannya. Bukan karena semesta ingin menghukummu, tapi karena itulah cara energi bekerja. Seperti radio yang hanya bisa menangkap siaran dari frekuensi yang sama. Kamu tidak bisa mendengarkan kedamaian jika frekuensimu masih terkunci di saluran keluhan. Dan inilah yang jarang disadari. Semakin sering kamu mengeluh, semakin kuat keyakinan bahwa hidupmu memang layak dikeluhkan. Bukan karena faktanya begitu, tapi karena pikiranmu mulai mencari bukti untuk membenarkan apa yang paling sering ia ucapkan. Ia akan menemukan buktinya, selalu. Ada kalimat yang mungkin akan terasa berat ketika kamu pertama kali mendengarnya. Keluhan adalah doa terbalik. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Jangan langsung melawan kalimat itu. Biarkan ia duduk sejenak di dalam dirimu.
Karena ketika kamu berdoa, kamu sedang menyatakan keinginan dengan penuh harapan. Kamu sedang memancarkan sesuatu keluar dirimu, ke arah semesta, dengan getaran keyakinan, meski kadang tipis, kadang gemetar, bahwa sesuatu yang lebih baik mungkin bisa terjadi. Tapi ketika kamu mengeluh, kamu juga sedang menyatakan sesuatu. Dengan penuh keyakinan, dengan getaran yang jauh lebih kuat dari doamu. Karena keluhan lahir dari pengalaman nyata yang kamu rasakan di tubuhmu, bukan dari harapan yang masih abstrak. Dan semesta merespons yang paling kuat. Bayangkan ini, seorang ibu berdoa, setiap subuh meminta rezeki lebih. Ia sungguh-sungguh, air matanya nyata, harapannya tulus. Tapi sepanjang hari, saat memasak ia bergumam kenapa harga bahan pokok terus naik. Saat melihat tagihan ia berkata, tidak tahu harus bayar dari mana. Saat berbicara dengan suami ia berkata, rasanya tidak pernah cukup. Saat menelepon saudara ia bercerita betapa beratnya hidup sekarang. 5 menit berdoa, 15 jam mengeluh. Bukan doanya yang salah, bukan ia yang tidak layak, tapi frekuensi yang dominan sepanjang hari, itulah yang menjadi sinyal terkuat yang diterima semesta. Dan semesta hanya memantulkan sinyal yang paling konsisten. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan apakah ini berbicara tentang dirimu. Karena ini bukan tentang menyalahkanmu. Ini tentang memberimu kesadaran bahwa kamu jauh lebih berkuasa atas realitasmu daripada yang pernah kamu bayangkan. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah perintah. Bukan perintah kepada orang lain, perintah kepada energi di dalam dan di sekitarmu. Ketika kamu berkata hidupku berat, energimu mengorganisir dirinya untuk menciptakan pengalaman yang membenarkan kalimat itu. Ketika kamu berkata tidak ada yang berubah, pikiranmu mulai menyaring realitas untuk hanya menampilkan bukti bahwa memang tidak ada yang berubah, meskipun ada hal kecil yang sebenarnya sudah bergerak. Ini bukan mistis, ini cara kerja pikiran dan energi yang sudah lama dipahami, hanya tidak pernah diajarkan dengan bahasa yang sederhana. Dan kabar baiknya, jika kamu bisa mengeluh selama bertahun-tahun dan menciptakan realitas yang kamu tidak inginkan, maka kamu juga memiliki kekuatan yang sama untuk menciptakan sebaliknya, dengan sinyal yang berbeda. Sebelum kamu mulai merasa harus langsung berhenti mengeluh, ada sesuatu yang perlu dipahami lebih dulu. Di balik setiap keluhan, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan kebutuhan itu nyata. Ketika seorang ibu mengeluh suaminya tidak pernah membantu, di baliknya ada kebutuhan untuk dilihat dan dihargai. Ketika seorang pekerja mengeluh gajinya tidak pernah cukup, di baliknya ada kebutuhan untuk merasa aman dan tenang. Ketika seseorang mengeluh hidupnya tidak adil, di baliknya ada kebutuhan untuk dipahami bahwa ia sudah berusaha dan itu seharusnya berarti sesuatu. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak salah. Yang salah adalah cara untuk memenuhinya. Karena keluhan tidak pernah benar-benar memenuhi kebutuhan itu. Ia hanya memberikan ilusi pelepasan sesaat. Sementara di bawah permukaan, kebutuhan itu terus berteriak semakin keras. Berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada dirimu dengan lembut. Di balik keluhanku yang paling sering, kebutuhan apa yang sebenarnya sedang meminta perhatian? Mungkin kamu butuh istirahat yang sesungguhnya. Bukan sekadar tidur karena kelelahan. Mungkin kamu butuh didengar oleh seseorang yang benar-benar hadir. Mungkin kamu butuh mengakui kepada dirimu sendiri bahwa kamu sudah sangat lelah dan itu tidak apa-apa. Karena selama kebutuhan itu belum diakui dengan jujur, keluhan akan terus mencari jalan keluar. Ia akan keluar lewat kata-kata di siang hari, lewat pikiran yang berputar di malam hari, lewat rasa tidak tenang yang tidak bisa kamu jelaskan meskipun tidak ada yang salah secara nyata. Dan disinilah perbedaan besar antara orang yang hidupnya mulai berubah dan orang yang terus berputar di tempat. Orang yang hidupnya berubah tidak belajar untuk tidak merasakan. Mereka belajar untuk merasakan dengan cara yang berbeda. Mereka mengakui bahwa mereka lelah tanpa mengucapkannya sebagai keluhan. Mereka mengakui bahwa hidup terasa berat tanpa menjadikannya identitas. Ada perbedaan yang sangat halus tapi sangat menentukan antara berkata ini berat dan aku sedang melewati sesuatu yang berat.
Kalimat pertama menjadikan berat sebagai kenyataan permanen. Kalimat kedua menjadikan berat sebagai kondisi sementara yang sedang dilalui. Frekuensinya berbeda, dan semesta merespons perbedaan itu. Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Ketika seseorang berbicara tentang berhenti mengeluh, banyak orang langsung berpikir, berarti aku harus pura-pura bahagia. Berarti aku tidak boleh jujur tentang hidupku. Berarti aku harus tersenyum meskipun di dalam hancur. Tidak, itu bukan berhenti mengeluh, itu penekanan. Dan penekanan justru membuat energi negatif semakin kuat di dalam dirimu, karena ia tidak punya tempat untuk bergerak. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Berhenti mengeluh artinya ini, kamu tetap jujur tentang apa yang kamu rasakan, tapi kamu tidak lagi menyiarkannya sebagai realitas permanen. Ada perbedaan antara berkata kepada dirimu sendiri, "Hari ini aku merasa lelah dan berat," dengan berkata kepada semua orang, "Hidupku memang selalu seperti ini, tidak pernah ada yang berubah." Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah program yang kamu jalankan berulang-ulang sampai menjadi kenyataan. Orang yang sudah memahami ini melakukan sesuatu yang tampak sederhana tapi luar biasa kuat. Setiap kali ada dorongan untuk mengeluh, mereka berhenti sejenak. Mereka mengakui perasaan itu di dalam, "Ya, ini berat. Ya, aku lelah. Ya, aku ingin sesuatu yang berbeda." Lalu mereka mengubah arah energi itu dari siaran keluar menjadi niat ke dalam. Mereka tidak berkata hidupku tidak adil. Mereka berkata aku sedang belajar memahami mengapa ini terjadi dan apa yang bisa aku ubah dari dalam. Getarannya berbeda sepenuhnya. Dan semesta merespons perbedaan itu dengan cara yang kadang terasa seperti keajaiban. Padahal itu hanyalah hukum energi yang bekerja dengan sempurna. Bayangkan ini, ada dua perempuan dengan situasi keuangan yang hampir identik. Keduanya punya penghasilan yang tidak besar. Keduanya punya tanggungan yang tidak sedikit. Keduanya pernah merasakan akhir bulan yang berat. Yang pertama setiap hari berbicara tentang betapa sulitnya hidup sekarang. Ia memulai hari dengan pikiran tentang tagihan. Ia mengakhiri hari dengan kekhawatiran tentang esok. Ia berbagi keluhannya ke suami, ke ibu, ke teman-teman. Dan tanpa sadar, ia terus mempererat hubungannya dengan frekuensi kekurangan. Yang kedua juga merasakan sulitnya, tapi ia memilih untuk tidak menyiarkannya. Ketika pikiran keluhan datang, ia menyadarinya lalu menggantinya dengan pertanyaan, "Apa yang masih bisa aku syukuri hari ini? Apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan? Apa yang semesta sedang coba tunjukkan lewat ini?" 6 bulan kemudian, hidup keduanya terlihat berbeda. Bukan karena yang kedua lebih beruntung, tapi karena frekuensi yang ia pancarkan setiap hari mulai menarik hal yang selaras dengannya. Peluang kecil yang tadinya tidak terlihat mulai terlihat. Orang-orang yang membawa kemungkinan baru mulai muncul. Energinya yang lebih tenang membuatnya lebih jernih dalam mengambil keputusan. Dan satu keputusan kecil yang jernih pada waktu yang tepat bisa mengubah segalanya. Ada satu hal yang belum pernah diajarkan oleh siapapun tentang doa, tentang manifestasi, tentang meminta kepada semesta. Semesta tidak hanya mendengar kata-katamu, ia merespons keheninganmu. Berhentilah sejenak, rasakan kalimat itu. Selama kamu terus berbicara, terus mengeluh, terus mengkhawatirkan, terus menganalisis kenapa hidupmu belum berubah, ada kebisingan yang mengisi seluruh ruang dalam dirimu. Dan di dalam kebisingan itu, tidak ada celah bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Kamu tahu perasaan ini. Momen ketika kamu sudah sangat lelah memikirkan sebuah masalah. Lalu kamu memutuskan untuk berhenti sejenak, pergi mandi, tidur sebentar, berjalan kaki tanpa tujuan. Dan tiba-tiba, di momen yang paling tidak terduga, jawabannya datang. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk berbicara. Itu bukan kebetulan. Itu hukum energi yang bekerja dengan sempurna. Keluhan mengisi ruang. Keheningan membuka ruang. Dan semesta hanya bisa memasukkan sesuatu yang baru ke dalam ruang yang terbuka. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang paling banyak mengeluh justru paling jarang mengalami perubahan.
bukan karena mereka tidak layak berubah, tapi karena tidak ada celah dalam energi mereka untuk perubahan itu masuk. Mereka terlalu sibuk menyiarkan apa yang tidak mereka inginkan, sehingga tidak ada frekuensi yang tersisa untuk menerima apa yang mereka butuhkan. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan kali ini, biarkan hening itu benar-benar hadir. Rasakan ruang kecil di dadamu yang muncul ketika kamu tidak sedang memikirkan apapun. Di sanalah semesta bekerja. Di sanalah jawaban-jawaban datang. Di sanalah perubahan dimulai, bukan dari tindakan besar, tapi dari ruang hening yang kamu izinkan untuk ada. Kamu mungkin sekarang bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Dan inilah yang membedakan perjalanan ini dari nasihat biasa. Kamu tidak diminta untuk langsung berhenti mengeluh. Itu hampir mustahil dilakukan seketika, dan memaksanya justru menciptakan tekanan baru yang tidak kamu butuhkan. Yang diminta darimu hanyalah satu hal, mulai memperhatikan. Setiap kali ada dorongan untuk mengeluh, baik yang keluar dari mulutmu maupun yang berputar dalam pikiranmu, perhatikan saja. Jangan hakimi, jangan paksa. Cukup sadari, oh, ini dorongan mengeluh. Aku sedang merasakannya sekarang. Hanya dengan memperhatikan, kamu sudah memutus rantai otomatis antara stimulus dan respons. Kamu sudah menciptakan jarak kecil antara perasaan dan tindakan. Dan di jarak kecil itulah kebebasanmu berada. Berhentilah sejenak, tarik napas. Bayangkan dirimu 1 bulan dari sekarang. Bukan sebagai seseorang yang tidak pernah merasa berat, tapi sebagai seseorang yang ketika beratnya datang, tidak langsung menyiarkannya keluar. Seseorang yang sudah belajar untuk duduk dengan beratnya, mengakuinya, memeluknya, lalu melepaskannya dengan sadar. Apa yang berbeda dari dirimu itu? Mungkin ada ketenangan kecil yang tidak bisa kamu jelaskan. Mungkin ada kejernihan dalam mengambil keputusan. Mungkin ada peluang kecil yang mulai terlihat, yang sebelumnya selalu ada di sana, tapi tidak pernah kamu lihat karena pandanganmu terlalu sibuk mencari bukti tentang betapa sulitnya hidup. Itulah yang menunggu di sisi lain dari kebiasaan mengeluh. Bukan surga. Bukan perubahan instan, tapi ruang yang lebih lapang, lebih tenang, lebih terbuka untuk sesuatu yang baru. Dan dari ruang itulah semesta mulai bergerak. Sekarang berhentilah sejenak, tarik napas yang lebih dalam dari biasanya. Rasakan hening kecil di dadamu. Kamu sudah menempuh perjalanan yang tidak ringan hari ini. Bukan karena temanya berat, tapi karena jujur kepada diri sendiri adalah salah satu hal paling berani yang bisa dilakukan seseorang. Jika ada satu hal yang kamu bawa pulang dari perjalanan ini, biarkan ini yang tinggal. Kamu tidak mengeluh karena lemah. Kamu mengeluh karena tidak ada yang pernah mengajarimu cara lain. Tapi, mulai hari ini kamu tahu ada cara lain. Dan pengetahuan itu, kesadaran kecil itu, sudah cukup untuk mulai mengubah segalanya. Semesta tidak memintamu untuk langsung sempurna. Ia hanya memintamu untuk mulai memperhatikan. Satu momen sadar. Satu jeda sebelum mengeluh. Satu pertanyaan kecil. Apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Itu cukup. Karena perubahan terbesar dalam hidupmu tidak dimulai dari keputusan besar. Ia dimulai dari momen-momen kecil ketika kamu memilih untuk hadir, bukan mengeluh, bukan menyangkal, tapi benar-benar hadir dengan apa yang ada. Dan di momen-momen itulah semesta mulai bergerak. Pelan, sunyi, tapi pasti. Jika kamu merasakan sesuatu bergerak di dalam dirimu setelah video ini, jangan biarkan itu pergi begitu saja. Bagikan kepada satu orang yang kamu sayangi, yang mungkin juga sedang lelah dan butuh mendengar ini. Karena kebaikan yang kamu teruskan selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya.